menempati posisi-posisi kunci di dalam tata kelola negara, nggak usah negara lah, perusahaan. Mmm. Maka perusahaan itu atau kalau dia menempati posisi pejabat negara, maka negara itu menjadi negara yang tidak bisa dipercaya. Kita sambut bersama Bapak Doktor Imam Budi Darmawan Prasojo, MA, PhD. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Pada kondisi Indonesia yang sekarang masih enjoy Pak jadi sosiolog? Saya kira banyak challenge yang harusnya kita sikapi sebagai tantangan yang bisa memberi kesempatan kepada kita semua bagaimana hidup ini bisa lebih bermakna. Sama seperti generasi dulu kan konteks sosialnya hidup misalnya dalam sebelum kemerdekaan kan ini kita dalam situasi terjajah misalnya. Oke. Buat orang yang bisa memaknai momen sejarah seperti itu, maka dia ingin ikut berperan. Apa yang bisa dilakukan agar bangsa ini terbebas dari penjajahan. Tapi pada saat ini banyak sekali masalah, masalah hukum, ya kan, masalah ketidakadilan, masalah potensi konflik yang melebar, masalah moral, masalah kejahatan lingkungan. Nah, ini adalah membuka ruang buat orang yang ingin berperan, memberi makna terhadap hidup. Nah, itu menurut saya itu menjadi apa ya, momen-momen penting ya, yang harusnya tidak bisa kita lewatkan. Oh, jadi Bapak enjoy ya Pak ya untuk menghadapi ini semua? Ya enjoy dalam arti begini, dalam hidup tuh kalau kita memaknai bahwa ini bukan sesuatu yang hanya sekedar lewat ya, tanpa makna, tanpa peran, maka itu menjadi bagian yang challenging, yang bagian yang memberi makna dalam perjalanan hidup gitu. Anda bisa bayangkan Anda hidup di dalam sebuah negeri yang semua sudah teratur ya, mungkin nikmat dalam arti lain, tapi bagi seorang yang seperti Anda, seorang aktivis, justru banyaknya masalah itu memberikan energi yang lebih karena ada hal yang Anda ingin lakukan untuk perbaikan. Betul sekali Bapak. Oh iya Bapak, tadi, seperti yang sudah saya, sampaikan di awal bahwa Bapak ini kan seorang sosiolog nih Pak. Kita senang banget hari ini kedatangan, seorang sosiolog yang luar biasa kayak Pak Imam. Mungkin boleh kali ya Bapak ya diceritain sedikit, bagaimana perjalanan Bapak dari dulu mungkin kuliah sampai akhirnya sekarang bisa menjadi seorang sosiolog yang dikenal banyak orang? Wah, cerita itu agak panjang ya, tapi mungkin singkatnya begini. Saya ini beruntung sekali lahir dari sebuah keluarga ya yang ayah, ibu, dan teman-teman ayah itu adalah orang-orang yang setiap hari itu berbicara tentang apa yang bisa dilakukan untuk lingkungannya. Nah, sehingga orang-orang pada saat itu yang terus kemudian menjadi banyak tokoh-tokoh penggerak perubahan. Nah, saya menyaksikan dari kecil dan itu akhirnya menginspirasi ya tentang apa yang harus saya lakukan di saat saya masuk perguruan tinggi yang paling signifikan ya. Sehingga saya terdorong untuk ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa, terus kemudian ikut terlibat di dalam program-program kemahasiswaan. Nah, itu mungkin karena saya melihat bahwa mahasiswa yang lengkap ya, itu tidak hanya yang belajar membaca buku dan, melakukan Nilai apa, bagus gitu. ya nilai bagus, terus kemudian, berada di laboratorium gitu, tapi dia juga harus aktif keluar ya bersama teman-teman untuk melakukan sesuatu.
aktivitas sosial maupun aktivitas lingkungan. Nah, itulah yang terus kemudian pada saat saya dapat kesempatan pertukaran pelajar ya waktu SMA di Kemana tuh, Pak? Amerika ya dulu ya, program pertukaran pelajar itu juga nggak cukup hanya sekedar ikut sekolah ya di sana, karena itu kan tingkatnya SMA. Jadi banyak organisasi, pelajar yang ada waktu itu di Amerika itu yang saya ikuti dan menjadi banyak kenalan. Nah, pada saat S1 di UI ya, di FISIP UI itu juga sama. Jadi saya sempat menjadi ketua senat ya, dan itu berkenalan. Jadi lebih mudah lagi berkenalan dengan mahasiswa yang, dia itu tidak hanya puas untuk studi saja ya, belajar untuk meraih nilai yang baik, tetapi juga belajar untuk berperan di dalam kehidupan kampus. Nah, pada saat saya mendapatkan beasiswa ke Amerika untuk S2 ataupun S3, itu sama. Jadi, saya berkenalan atau bahkan mungkin pembelajaran yang jauh lebih berharga daripada mendengar hanya seorang dosen memberikan kuliah dan membahas buku, tapi justru di seminar-seminar ya, terus kemudian di organisasi-organisasi internasional. Itu, memberikan jauh insight ya, jauh, inspirasi yang lebih kuat gitu. Nah, waktu pulang ke Indonesia tahun 97 kebetulan itu persis di hadapan Sebelum 98 ya, Pak, ya? ya, 97, 98 ya, saya pulang 97 waktu itu pas hangat-hangatnya bagaimana rezim Orde Baru itu sedang digugat gitu kan. Gerakan-gerakan mahasiswa itu tumbuh di mana-mana. Aktivis-aktivis politik, sosial itu merebak di mana-mana. Nah, saya datang ya, Anda, bisa ingat ya tentang bagaimana gerakan reformasi itu terjadi. Tapi begitu Orde Baru tumbang, perhatian saya justru, tertuju pada konflik-konflik yang terjadi. Nah, kita lihat itu apa yang terjadi dulu, konflik-konflik yang ada di Maluku ya, di Poso, baik itu di Ambon, di Poso, terus merebak ke Kalimantan, bahkan Aceh ya, terus gitu. Nah, itu keterlibatan upaya-upaya untuk perdamaian yang akhirnya saya, dengan teman-teman mendirikan lembaga di kampus namanya Pusat Studi Hubungan Antar Kelompok dan Resolusi Konflik. Oh, Nah, itu dulu awal-awal sekali ya, setahun 2 tahun, tahun, 99, tahun 2000 itu pada saat itu. Kamu sudah lahir belum ya? pas banget saya lahir di Oh, tahun pada baru. Anda lahir ya? Nah, itu, tapi pada saat itu juga terus kemudian mendirikan yayasan namanya Nurani Dunia. Nah, itu karena, kami melihat betapa banyak orang-orang yang terusir dari kampung halamannya sendiri akibat konflik. Nah, sehingga saya berjumpa dengan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian, memerlukan bantuan, baik itu bantuan yang sifatnya sesaat ya, seperti makan, minum, pakaian, tapi juga bantuan-bantuan seperti sekolah ya, seperti, tempat peribadatan, terus, alat-alat ekonomi seperti pasar atau apalagi, perahu. Nah, itu di daerah-daerah itu. Nah, itulah yang akhirnya saya banyak sekali berkenalan dengan, teman-teman, dengan sahabat-sahabat aktivis, terus kemudian juga berkenalan dengan korban-korban, konflik, ya. Nah, tapi setelah itu diikutilah dengan korban-korban bencana alam. Jadi tsunami, gempa bumi, yang baik itu tsunami di Aceh, Aceh, gempa bumi di, Sumatera Barat, di Nabire, di Jogja, dan banyak lagi. Nah, terlibat itu, terus ya, Pak? eee, ya itu pada saat, kita itu membangun sebuah wadah, lembaga, apalagi lembaganya itu adalah untuk resolution ya, untuk perdamaian, eee
itu menjadi lahan yang baik untuk kita terus terlibat konsisten. Nah, demikian juga dengan, lembaga-lembaga apa, eee, sosial ya, seperti yang saya sebut tadi Nurani Dunia, itu suka tidak suka, bosen tidak bosen, jadi kita masuk ke dalam sebuah mesin sosial ya yang, kita itu terus menjadi, terdorong untuk melakukan banyak hal ya, eee, terlepas bahwa kita itu lelah atau tidak lelah, gitu. Konsisten terus ya, Pak. Jadi karena ada mesin itu tadi, mesin pengorganisasian yang mendorong kita melakukan sesuatu. Nah, itulah yang sebetulnya pengalaman hidup yang jauh lebih berharga daripada kuliah-kuliah yang ada di kelas. Karena inilah learning by doing, ya bukan berarti kuliah yang di kampus itu tidak penting gitu kan. Tapi akan jauh lebih kaya kalau orang seperti Anda ini terus itu, ikut terlibat berinteraksi dengan banyak teman dan turun ke lapangan. Lebih lengkap lah ya Ya, rasanya ya, Pak, ya. kira-kira itu, ya apa ya, eee, orang-orang yang inspirasi saya tuh dulu terus terang saja membaca cerita tentang mahasiswa IPB, ya walaupun saya orang UI, tapi saya terkesan dengan cerita misalnya orang seperti Kasim Arifin, Oh ya iya, orang yang Kasim Arifin. pergi ke Waibital, ya yang cuma hanya paling rencananya 3 bulan, terus kemudian jadi 15 tahun misalnya. Tidak terprediksi di awal. Ya, dan itu dia melakukan perubahan yang luar biasa. Ya tentu saya tidak mampu ya seperti dia, tapi paling tidak apa yang dia lakukan itu menginspirasi saya waktu awal-awal saya jadi mahasiswa. Saya ingin sekali seperti dia gitu, kira-kira gitu. Walaupun Sosok tidak yang mampu. Ya, inspiratif ya, Pak, ya. betul. Baik Bapak, tadi perjalanan panjang banget nih dari Pak Imam, mungkin, Bapak nih sebagai seorang sosiolog, udah lama banget pasti mengamati dinamika, masyarakat di Indonesia. Bapak, kalau kita bicara soal masyarakat di Indonesia, apakah masyarakat di Indonesia ini bisa dianggap sebagai suatu entitas yang utuh atau, lebih tepat kalau misalnya kita sebut sebagai kumpulan masyarakat dengan nilai serta cara pandang yang beragam, Bapak, Iya, menurut Bapak? jadi negeri kita itu, ya kalau kita bandingkan secara sederhana, coba bandingkan dengan seperti bangsa Korea misalnya. Ah, Relatif mereka sangat homogen, ya kan? Jepang juga begitu, ya. Nah, yang agak sedikit beragam pun seperti Singapura ya, itu kan juga relatif sangat-sangat tidak seberagam Indonesia. Nah, jadi kalau Anda berjalan dari ujung barat Indonesia sampai ke Papua, Anda sedang melakukan perjalanan budaya dengan keragaman geografis yang ada. Nah, kita tidak hanya beda didasarkan pada kebiasaan atau apa namanya, budayanya, tetapi juga beda dari tampilan wajahnya. Teman-teman dari Indonesia Timur punya, ciri-ciri yang berbeda dibanding misalnya di Kalimantan. di Jawa. Orang Jawa dengan orang Sunda secara fisik itu berbeda, tetapi bahasanya itu berbeda. Belum lagi agama. Ya, Mmm, jadi itulah yang juga perlu difahami negeri kita ini, Indonesia ini juga sebetulnya Eee, diracik dari, apa namanya, kerajaan-kerajaan yang lebih dari 50 kerajaan, menyatu dengan kesadaran sendiri ya, menjadi sebuah, modern state ya, negeri modern ya, yang mimpi para pendiri itu adalah menjadikan ini, the republic ya, Indonesia yang berbeda dengan kerajaan. Nah, itulah, Indonesia ini kita hidup dalam sebuah wadah sosial ya, budaya yang beragam. Nah, oleh karena itu, eee, apa namanya, seperti yang dikatakan oleh UNESCO, salah satu fungsi kita itu melakukan proses pendidikan bukan berarti sekolah formal saja ya, termasuk dialog ini, adalah pertama learning to know. Kita kepengen tahu siapa kita, ya, terus kemudian siapa teman kita, siapa tetangga kita, dan kemudian masyarakat kita. Learning to know.
Pada saat learning to know sudah terus harus dilakukan, tahapan kedua adalah learning to be. Kita ini dengan keragaman yang ada, dengan konteks sosial budaya yang ada, kita mau ngapain? Jadi sangat menyedihkan kalau kita sebagai warga negara sudah terdidik tidak tahu tentang apa nih peran yang bisa kita lakukan. Semua orang menurut saya harus tahu peranannya, tapi untuk sampai pada satu titik peran apa yang harus dilakukan, ya learning to be. Kita mau jadi apa nih? Nah, itu masing-masing orang punya bakat sendiri, ya, punya passion sendiri, dan punya apa namanya, opportunity sendiri. Nah, itu yang kedua ya. Dan kemudian learning to do. Nah, saya kira institut Hijau ini. hijau ini adalah tidak hanya learning to know dan learning to be, tapi learning to do. Tidak hanya omon-omon atau diskusi seperti ini. Tapi Anda didorong pasti untuk turun ke lapangan. Apalagi kalau Anda tahu bahwa kerusakan lingkungan tuh luar biasa di Indonesia. Iya. Nah, oleh karena itu learning to do itu harus dilakukan dan pada saatnya tidak hanya tidak learning lagi, tidak belajar lagi, tapi betul-betul membangun sebuah gerakan yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir learning to live together. Jadi kita dengan keragaman yang kita miliki ini ya, dengan segala macam kejadian yang ada di dalam masyarakat maupun apa namanya, alam semesta yang ada ini, kira-kira kita hidupnya seperti apa untuk bisa kita bangun ya dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi kembali lagi bahwa pertanyaan tadi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini menuntut pemahaman, menuntut peran dan menuntut menuntut aksi di tengah kehidupan yang beragam ini. Nah, oleh karena itu Indonesia yang penduduknya besar ini ya meminjam banyak orang yang katakan ini jangan jadi kerumunan, tetapi menjadi barisan-barisan. Nah, kalau itu kita itu hanya sampai hanya kerumunan, maka tak lebih dari penonton yang ada seperti nonton bola di restoran selatan yang habis habis pertandingan selesai bubar. Tapi kalau gerakan, dan ini inspirasi dari Institut Hijau Indonesia, sebetulnya adalah salah satu gerakan atau barisan yang sedang disusun. Ini bisa menjadi barisan yang tangguh atau barisan yang melempem. Nah, itu tergantung dari aktor-aktor yang ada di dalamnya dan kemampuan untuk menggalang organisasi. Baik-baik Bapak. Kalau kemarin saya nonton di podcast Bapak tuh, mungkin kalau kita udah mencapai seluruh step ini, mungkin kita akan sampai di level human eco happiness ya Pak ya. Bapak waktu itu kemarin mention soal itu. Mungkin kalau kita udah tadi step terakhir yaitu, learning to know, living together ya Pak ya. Nah, baik Bapak izin melanjutkan, eee Nggak usah minta izin, langsung aja oh dilanjut. ya baik. Baik, nah Bapak, kalau melihat, kondisi sekarang ya, kayaknya tuh konflik itu kan mudah banget dipicu ya Pak ya, bahkan oleh hal-hal yang, sepele gitu, yang remeh. Nah, menurut Pak Imam, apa sih kira-kira akar masalahnya? Apakah, budayakah, ekonomikah, atau mungkin justru karena politisasi yang emang disengaja? Kalau menurut Bapak, Imam bagaimana? Jadi banyak teori tentang mengapa konflik itu terjadi, ya. Tetapi agar mudahnya, kalau teori itu sebab konflik apa sih? Nah, seorang psikolog tentu akan bicara tentang hal-hal yang sangat mikro. Kita punya emosi, kita punya amarah, ya kan? Dan itu masing-masing orang manajemen emosi itu menentukan juga, ya. Seberapa jauh kultur dibangun, ya, masyarakat atau orang per orang itu dibangun, sehingga kalau dalam Islam kan anu, salah satu yang harusnya dilakukan adalah saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Nah, itu artinya kita itu sangat mikro sekali.
ya belajar tentang emotional intelligence misalnya. Tapi pada saat yang sama, kita itu di dalam tataran sosial, orang itu berinteraksi, ya. Nah, dalam berinteraksi ada organisasi, ada struktur. Seorang yang hidup di negara yang punya struktur tatanan sosial yang baik, maka kecenderungan untuk berkonflik itu lebih kecil. Tapi kalau tatanan sosialnya buruk, maka sangat memudahkan antara individu satu dengan individu lain untuk saling berkelahi. Coba kita lihat pasar tradisional yang semrawut. Kemungkinan untuk bisa Berantemnya. berantem di sana lebih besar. Sepak bola yang wasitnya tidak adil, penontonnya tidak taat pada aturan, sportivitas pemain juga tidak tumbuh, sehingga tackling itu bukan tackling, tapi sliding yang membahayakan. Bahaya. Itu akan kalau semua orang ya tatanan-tatanan aturan sepak bola itu dilanggar, ya apalagi di situ ada suap menyuap gitu, maka yang akan muncul adalah konflik-konflik. Nah, jadi hubungan sosial, struktur sosial itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang kedua ya yang menjadi penyebab konflik. Ini kan ngomongin teori kan jadinya kan. Iya. Nah, yang ketiga adalah kepentingan. Dalam hidup ini banyak sekali kepentingan. Negara atau bahkan lebih kecil, organisasi itu sebetulnya tugasnya adalah governance, tata kelola. Sebuah negara yang tidak memiliki tata kelola dengan baik, maka yang terjadi adalah potensi konflik menjadi lebih besar. Keluarga yang tidak punya tata kelola yang baik antara ayah, ibu, dan anak, maka potensi konflik dalam keluarga juga besar. Karena di situ ada kepentingan. Nah, kepentingan di negeri ini banyak sekali. Kepentingan pengusaha, kepentingan petani, kepentingan masyarakat adat, kepentingan banyak hal. Nah, itu tata kelola atau governance itu menjadi sangat penting. Di saat sebuah negeri tata kelolanya itu buruk, maka yang akan terjadi adalah panen konflik. Konflik karena lahan, konflik karena apalagi Banyak banget kebijakan-kebijakan segala macam konflik yang ada, ya perebutan sumber-sumber daya, konflik itu terjadi. Nah, oleh karena itu, ibarat orang main bola, tata kelola, aturan-aturan bermain bola harus ditegaskan, diperjelas, law enforcement-nya harus bagus, kemudian wasitnya ya itu juga harus adil ya. Nah, kalau tidak, hakimnya brengsek, jaksanya brengsek, polisinya brengsek, semuanya brengsek. Nah, akhirnya yang terjadi chaos. Nah, itu yang terjadi di negara sana, bukan di Indonesia. di Wakanda ya, Pak, ya. Ah, Nanti ada pahlawan tiba-tiba datang kan mungkin seperti itu ya pattern-nya biasanya, Pak. iya, iya. Tapi pahlawan 1, 2 orang tidak sustain. Yang harusnya muncul adalah sebuah collective leadership, ya. Nah, ini yang mungkin sedang digalang oleh teman-teman Anda ini dan Anda adalah membangun sebuah collective leadership dengan fokus tentang bagaimana lingkungan ini terjaga. Jangan sampai hanya karena kepentingan untuk mengeruk keuntungan, apalagi tanpa batas ya, terus kemudian merugikan kelompok lain, apalagi merugikan generasi berikutnya. Oke. Nah, itu potensi konfliknya sangat besar. Baik baik, Bapak. Pak, tadi kan, Bapak menyebutkan ya bahwa, tata kelola atau governance yang, nggak baik itu akan berdampak ke konflik begitu ya, Pak, ya. Nah, berarti kan dengan keberagaman Indonesia begitu, berarti kan tantangan pengambil kebijakan lebih, enaknya disebut ya, itu pasti sangat besar, Pak. Nah, kemudian menurut Pak Imam, sejauh mana negara kita mengakui keragaman itu dalam merumuskan kebijakan publik, terutama merumuskan kebijakan publik yang berlandaskan pada etika publik. Ya, jadi hidup bermasyarakat, bernegara,
itu kan komposisi yang terlibat, itu kan ada banyak kepentingan, ya banyak, aspirasi, ya yang harus diatur. Nah, proses pengambilan keputusan, ya para ahli politik tentu banyak ya berdiskusi tentang bagaimana tuh proses pengambilan keputusan itu seharusnya diambil, gitu kan. Nah, tapi pada saat pengambilan keputusan itu hanya didominasi oleh sekelompok tertentu, udah pasti itu akan merugikan kelompok yang lain. Nah, mekanisme pengambilan keputusan, kebijakan yang lebih adil, karena di dunia ini nggak ada sama sekali adil kan, yang sempurna gitu. Itu harus ada partisipasi pengambilan keputusan. Nah, makanya wadah-wadah seperti DPR ya, atau bahkan dalam konteks yang lebih kecil ya di dalam komunitas, itu ada Rembuk Rembuk pemuda misalnya. Pemuda, komunitas, ada dialog. Itu sebetulnya cara-cara agar keputusan apapun itu melalui sebuah Show. konsultasi antar warga. Jadi komunitas dialogis zaman ayah saya dulu yang dulu selalu kalau diskusi, mari kita bangun masyarakat dialogis gitu kan. Bukan masyarakat yang satu elemen atau yang lain suruh dengar, terus kita yang hanya Manut. mengikuti dari apapun yang diputuskan oleh kelompok tertentu. Nah, itu membangun masyarakat dialogis itu, kalau itu mekanismenya terus melembaga, saya kira akan jauh lebih sehat daripada masyarakat yang seluruh keputusannya itu mengerucut atau ditentukan oleh kelompok-kelompok kecil tertentu saja. Itu kira-kira ini, saya menjawab pertanyaan nggak? Saking banyaknya yang ditanya saya jadi lupa gitu. Sulit Pertanyaannya apa sebetulnya? terkait, sejauh mana negara ini mampu melihat perbedaan tersebut dalam mengambil, Ya, keputusan. Tapi tadi sudah menjawab sih, Pak, karena, tadi membangun sistem yang dialogis begitu ya. tadi berdiskusi dulu. Masalahnya adalah karena seringkali ada kepentingan ya membuat undang-undang tidak melalui proses dialogis, transparansi tidak, tiba-tiba muncul misalnya. Oke. Nah, itu yang akhirnya seringkali ada sebagian masyarakat atau malah sebagian besar masyarakat menganggap itu aturan-aturan yang muncul tiba-tiba sehingga rasa ketidakadilan juga tumbuh. Nah, kalau hal-hal seperti ini dilakukan terus-menerus, maka public trust itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Nah, itulah yang seringkali kita mendengar istilah oligarki dan sebagainya kan karena hanya kelompok tertentu. Nah, kalau hal seperti itu terus menimbulkan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, yang akan muncul adalah kemarahan publik. Lagi-lagi tuntutannya tidak hanya reformasi aja, tapi bisa revolusi. Karena dianggap tatanan yang ada ini sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Nah, biasanya di saat kemarahan kolektif seperti itu menjadi meluap, yang akan terjadi adalah konflik berdarah-darah. Nah, ini yang sebetulnya harus kita hindari karena kita sudah terlalu sering ya dalam sejarah ini memiliki pengalaman seperti itu. Tapi ya dasar bandel itu seringkali orang nggak pernah bisa memahami tentang bahayanya di dalam proses pengambilan keputusan yang sifatnya tidak partisipatif. Sampai muncul istilah rezim begitu ya, Pak, ya. Padahal kan seharusnya tidak disebut rezim begitu kalau misalnya memang baik-baik saja. Rezim pemerintah biasanya kan sering disebut kayak gitu ya, Pak, anak-anak muda sekarang. Ya itu sih istilah akademis ya yang sebetulnya ya entitas orang yang diberi kewenangan ya birokrasi pemerintahan itu ya rezim. Sebenarnya tidak ada Oh, tidak konotasi ya, konotasi tidak ada negatif sebenarnya. konotasi negatif, tapi karena kebanyakan rezim itu otoriter, jadi akhirnya istilah rezim jadi seperti kayak Oh, ya kurang baik gitu. kurang baik, iya. Baik baik baik.
Bapak tadi kan, Bapak mention soal public trust ya, Pak, ya. Mmm, Kalau ngelihat sekarang, mungkin beberapa tahun terakhir kita tuh kayak disuguhi sama berbagai polemik, Pak. Mulai dari kebijakan yang kontroversial, terus juga, eee, drama-drama yang, ada di petinggi-petinggi begitu, Pak, drama-drama yang ngebuat, eee, kepercayaan publik ini makin luntur begitu, Pak. Nah menurut, Pak Imam, ini tuh, bentuk dari, runtuhnya etika publik atau memang sebenarnya etika publik ini belum pernah benar-benar dibangun? ya. Mungkin sebelum ngomongin tentang public trust ya, itu kita ngomong dulu trustworthy person, orang-orang yang terpercaya. Nah, orang yang orang yang terpercaya, orang ini kan adalah aktor-aktor yang tadi mengisi peran-peran publik. Ya, apakah itu presiden, menteri, anggota DPR dan sebagainya. Nah, yang menjadi soal adalah trustworthy leaders misalnya, trustworthy anggota DPR, trustworthy guru, dosen dan sebagainya lah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan secara singkat, apa sih persyaratan orang yang terpercaya? Wah, Dalam bahasa Arab kan al-amin gitu kan. Secara singkat, orang yang terpercaya itu adalah orang yang berintegritas. jujur Apa nih. integritas? Kita punya nilai jujur, kita punya nilai tanggung jawab. Apakah itu integritas? Bukan, baru bagian kecil dari integritas. Kita diajari untuk tidak mencuri, kita diajari untuk tidak berbohong. Itu the value, itu nilai. Tapi berapa jauh nilai itu menjadi driver, pendorong terhadap perilaku. Nah, itu karakter. Tapi pada saat Anda bicara integritas, nilai-nilai karakter itu menyatu dengan perilaku sehari-hari. Nah, menjadi soal di negeri ini adalah orang yang tahu bahwa mencuri, korupsi, atau dan sebagainya itu buruk, tapi toh dia lakukan juga. Karena ada split antara yang dia yakini dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau itu terjadi satu dua orang, mungkin dampaknya tidak masalah. Tapi kebayang nggak kalau ribuan orang atau bahkan hampir semua anggota DPRD, misalnya gitu loh, atau bupati itu orang yang antara nilai-nilai yang harusnya dia pegang ternyata tidak dilakukan. Nah, itu baru salah satu unsur integrity. Tapi untuk menjadi trustworthy person, orang yang terpercaya, itu tidak hanya masalah menyatunya nilai benar dengan perilaku yang benar ya, tapi juga kapasitif. Memiliki pengetahuan yang Ya, pengetahuan, juga wawasan, keterampilan. Kebayang kan supir taksi misalnya, dia jujur, tapi nggak bisa nyetir. tapi nggak bisa nyetir, gitu Oke. kan. Dia anggota DPR, jujur, tapi dia nggak Nggak ngerti ngerti. undang-undang. Oke. Nah, yang sesial-sialnya bangsa adalah udah nggak jujur, goblok, gitu loh, kira-kira. Dua-duanya ya, Pak, Iya, nah gitu ya? ini krisis yang luar biasa. Jadi kalau kita punya presiden, wakil presiden, menteri, ya anggota DPR, tukang nyolong, nggak tanggung jawab, goblok pula, Waduh, ya. Nah itu disaster, gimana mau bencana. terpercaya ya, Pak, ya? Nah, kalau dia itu menempati posisi-posisi kunci di dalam tata kelola negara, nggak usah negara lah, perusahaan. Mmm, Maka perusahaan itu atau kalau dia menempati posisi pejabat negara, maka negara itu menjadi negara yang tidak bisa dipercaya. mmm, Nah, public trust itu tumbuh karena aktor-aktor tadi ya tidak punya kapasitas, ya tidak punya integritas, tapi pada saat yang sama dia memegang jabatan yang tidak mampu dia jalankan
dengan baik. Kenapa? Karena integritas pelaku-pelaku ini tidak, apa namanya, Tidak tidak terpenuhi. berjalan, ya tidak terpenuhi, kapasitas tidak terpenuhi, Penuhi. dan sistem yang ada tidak terbangun. Sempurnalah itu kebrengsekan yang terjadi di negara sana, gitu loh. Di Konoha ya Pak ini ya? Di Wakanda. Ini ngomong kayak gini nih disensor nggak ini nanti ya? Nggak ya? Nggak ya? Konoha Pak Oh ini? kon Bukan di Indonesia. Oke. Oke, Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan soal, kita tahu nih kalau misalnya apa yang kita lakukan ini sebenarnya salah, tapi diam aja. Misalnya contohnya kalau yang paling, relate sama anak-anak muda nih, biasanya sekarang kan anak-anak muda lagi semangat-semangatnya buat ikut kampanye gitu ya, Pak, ya. Tapi nggak sedikit juga yang ikut kampanye itu karena memandang, "Oh, ada cuannya nih." Jadi bukan karena berdasarkan pilihan dia betul-betul, tapi karena melihat eee, ada opportunity lah di sana, begitu. Terus, sama ini, Pak, kayak misalnya, eee kita tahu misalnya ada pemerintah atau pejabat atau apapun yang melakukan kesalahan begitu atau kecurangan, tapi karena itu teman kita atau itu tetangga kita atau kenalan kita, itu, eee, di dibiarkan aja, Pak. Nah, menurut Pak Imam, bagaimana kita cara apa namanya, bagaimana kita ngebuat, bahwa, tadi, apa ya, istilahnya nih split behavior kalau saya waktu itu pernah dengar juga podcast Bapak. Gimana supaya karakter-karakter split behavior ini, tidak tidak terus-menerus terjadi, begitu, Pak? ya. Jadi gini, dalam kita mendorong sebuah perubahan dari yang kurang baik menjadi baik, ya, itu kan tidak cukup hanya karakter orang per orang atau aktor-aktor atau champion-champion yang baik, Mmm, tapi juga harus ada wadahnya yang kita bangun. oke. Contoh, ini supaya lebih populer ya dipahaminya. Anda pernah naik kereta dulu waktu masih brengsek? Alhamdulillah nggak kebagian yang Nah, masa kebagian. itu ya. Alah, itu Anda. Alhamdulillah. Nah, itu kalau Mhm. orang seperti Pak Halid, apa di sini ada Pak Wahyudi, itu dia mengalami zaman di mana public service, ya, dalam hal ini kereta api, itu luar biasa nyebelingnya. Jadi masuk beli tiket, ya, masuk ke stasiun beli tiket, ada calo di mana-mana. Terus kemudian masuk ke kereta, gerbong kereta, waduh orang penuhnya luar biasa, ya. Sampai di atas-atas ya. Sampai di atas, orang dagang itu mau melintas gitu, dan bahkan di toilet pun itu menjadi tempat orang itu duduk di situ. Ada di atas gerbong, jadi nggak hanya di dalam jalan. Nah, Agak gimana ya caranya itu? Kok merubah seperti sekarang yang Anda tidak bisa membayangkan tentang brengseknya pelayanan publik zaman zaman itu. itu. Tapi kan untuk berubah kan pasti harus ada yang mendorong. Iya. Nah, Apa tuh, Pak, kira-kira? kan pasti ada pemimpin. Eee, Dan nggak bisa sendiri, ya. Tapi kolek ada orang yang kita kenal misalnya Pak Jonan gitu, waktu itu PT KAI. Tapi APK. saya tanya sama beliau, "Anda bisa gitu melakukan perubahan sendiri?" Nggak mungkin, makanya dia cari teman. Siapa nih kira-kira di kalangan perusahaan itu yang bisa diajak untuk menjadi pendorong perubahan? Dia harus kolektif. Seperti Institut Hijau ini, nggak bisa sendirian Pak Mhm. Halid itu melakukan perubahan. Kol Tapi dia harus cari kolaborator. kolaborasi dengan teman-teman yang lain, terutama teman-teman muda. Karena seusia dia udah declining period, ya. Ada masa-masa di mana dia tidak akan mungkin lagi seperti dulu, gitu kan. Nah, orang kayak Anda, inilah yang dijadikan champion-champion yang berjejaring, itu pertama. Saya membayangkan Pak Jonan sama, tetapi pada saat orang-orang hebat itu berkumpul ya dan menyatukan visi misi saling bahu-membahu, nggak akan mungkin sustain atau berkelanjutan kalau nggak mampu menciptakan struktur, sistem. Sistemnya dibuat sekarang semua orang yang bisa masuk stasiun kalau ada Kartu. KTP. Oh, iya. Awalnya KTP, Oh, jadi calo-calo nggak bisa. Sekarang face recognition,
Sudah tinggal, kalau udah terdaftar Anda dipelototin aja itu screen-nya udah langsung masuk gitu kan. Dulu nggak kayak gitu, desek-desekan gitu, dan ada yang nganter, gitu. Nganternya pakai yang namanya kuli stasiun itu, menyingkirkan orang-orang yang di depan, nggak bisa, itu sistem. Masuk ke atas kereta, sudah jelas Anda duduk di nomor berapa. Nggak kayak orang di Nggak rebutan pasar gitu ya? itu yang semua orang masuk dan siapa yang merokok, stasiun berikutnya turun dan betul-betul diturunin, nggak peduli dia siapa, Tegas ya, Pak, ya? tegas. Nah, itu law enforcement. Nah, di saat inisiatif-inisiatif individual bergabung dengan pimpinan-pimpinan kolektif dan mampu membangun struktur atau sistem, itu terjadi perubahan yang sustain, yang berkelanjutan. Nah, ini Institut Hijau ini kan harus ada champion, harus ada jejaring orang-orang hebat yang punya kesadaran, punya etika, punya karakter, integritas yang berwawasan lingkungan. Tapi kalau nggak mampu membangun struktur, sistem, ya cuma seumur Anda hidup aja, tidak berlangsung. Nggak Nah, makanya sustain. tantangan kita itu gimana itu membangun struktur perilaku, aturan, hukum, dan sebagainya ya, yang melembaga. Itu tantangan yang luar biasa, sangat tidak mudah. PT KAI saja kan belum berkembang menjadi transportasi bisnya masih belum seperti sebaik Iya, itu. harap Mekrolitnya masih semrawut, Gojeknya atau Grabnya masih ke kanan ke kiri, ya belok ke kiri, sennya ke kanan gitu loh. Jadi masih masih belum bisa menstrukturkan perilaku-perilaku baik. Nah, itu tantangan yang nggak gampang. Institusionalisasi perilaku baik. Sehingga orang jahat pun kalau masuk ke dalam struktur yang baik, dia akan baik. Tapi struktur yang brengsek, orang yang baik seperti apapun masuk ke situ, dia akan menjadi bejat. menular ya, Pak, ya? Iya, karena terpaksa untuk melakukan keburukan, gitu loh, kira-kira. Orang kan Anda punya disiplin buang sampah, nggak sembarangan kan? Iya, Di rumah udah terbiasa udah lah. terbiasa. Tapi karena di kantor ini nggak ada tong sampah, Anda buangnya jadi sembarangan, betul nggak? Dipengaruhi banget sama lingkungan Sama sekitar ya, Pak, ya? lingkungannya, nggak ada sistem, nggak ada punishment juga. Di sini ada nggak tong sampah? Ada ya? Oh ada, oke ada. Oke, sambil ngecek soalnya. Biar biar kita megang dulu nih sampahnya kalau misalnya sampai ke belakang Betul. baru buang. Iya. Nah itu sistem. Di Indonesia, pengolahan sampah misalnya, katanya harus dipilah, ya kan? Setiap rumah tangga ada organik, non-organik, ada limbah berbahaya, udah dipilah. Tapi di ujung Tapi disebut truknya yang jemput, saya nggak mau ngomongin tentang Pemda aja ya, nanti ada yang tersinggung. Tapi diambil dan dikumpulkan lagi, sistemnya belum jalan. Kalau di Jepang yang saya tahu, itu hari Senin, ambil ini, udah dipilah dan sistemnya dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, sudah menyatu. Nah, kita ini seperti melembagakan kebodohan, yang sebetulnya nggak perlu kita mencari hal-hal baru lah, karena udah banyak contohnya. Tapi kita kenapa nggak mampu ke sana? Nah, itu jadi pertanyaan, jangan-jangan bahwa aktor yang menjabat, yang ikut terlibat di dalam, apa namanya, yang membuat aturan itu mungkin. pertama buat aturan, katakan aturannya sudah bagus, Oke. tapi tuduhnya itu, Eee, melaksanakannya nggak ada, yang Tepat sih. betul-betul, passion untuk to make thing happen, itu tidak terjadi. Jadi kita butuh orang yang punya greget, orang yang punya, apa namanya, kemauan kuat dan orang itu harus berjejaring melakukan bersama-sama. Oke, Bapak, lanjut. Tadi kan, Bapak bilang, harus ada orang-orang yang, bergerak begitu ya, Bapak, ya, berkolaborasi bersama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Nah, tapi, seringkali kalau, saya lihat itu kendala yang dihadapi sekarang itu banyak orang merasa,
kayaknya cukup aja jadi penonton dari jauh, cukup aja komentar dari jauh, tapi, nggak kita nggak tahu gimana caranya ngebangkitin lagi rasa tanggung jawab sosial tersebut, tapi bukan jadi beban gitu, Pak, tapi bener-bener bagian dari bentuk kepedulian dan juga etika hidup bersama. Itu sih, Pak, yang rasanya masih agak Iya. sulit gitu. Jadi gini, untuk membuat sebuah perubahan, ya, memang butuh orang-orang pertama awalnya mungkin tahu ya, saya mau analogikan gini, waktu zaman Covid, Anda tahu virus Covid ya, Iya, COVID-19, tahu kan? tahu Nah, dan merasakan ini. tapi orang tahu bahwa itu bahaya kalau nggak pakai masker, karena bisa menular melalui, apa namanya, Pernafasan. droplet, aerosol, segala macam lah ya. Belum tentu Anda pakai masker, tapi di kampus saya, orang udah tahu tentang kita ini bisa menular melalui, apa namanya, percikan Percikan. gitu kan. Tapi nggak juga pakai masker, Mmm. karena belum ada kesadaran yang mendalam. Tapi begitu ada 2 dosen meninggal, wow itu semuanya orang langsung punya kesadaran yang sangat tinggi. Bahkan kalau mau ngajar tuh harus pakai, Hand disinfektan. sanitizer, hand disinfectant. Ada disinfektan. Nah jadi memerlukan kesadaran, tapi orang yang sadar belum tentu terdorong atau termotivasi untuk melakukan. Jadi untuk sampai melakukan sesuatu itu tahapannya ada, you have to know, you have to be aware, dan kemudian yang ketiga you have to be motivated, harus termotivasi. Nah pada saat Anda meluap-luap kepengen pakai masker, nggak ada maskernya. Oh, Kan artinya apa? Anda harus ada fasilitas. Nih kader-kader ini udah muncul nih kepengen membuat gerakan hijau, Indonesia hijau. Nggak ada duitnya Pak, ya. yang kayaknya susah. Itu harus dibiayai, anak-anak abnormal yang kepengen melakukan gerakan ini. Nanam hijau, nggak ada pohonnya yang Nggak ditanam. difasilitasin ya, Pak, Jadi ya? yang fasilitas harus ada, Betul. gitu loh. Nah ini adalah persyaratan untuk melakukan sebuah gerakan. Perlu motivasi, perlu, apa namanya, fasilitas, ya. Nah, anak-anak muda harus difasilitasi secara, ya supporting infrastructure harus ada. Mmm, karena anak muda lagi semangat-semangatnya banget ya, sayang banget Sayang nggak banget kalau tidak, difasilitasi. gitu lah. Kembali ke pertanyaan Anda, kalau orang yang termotivasi sudah berjejaring dan kemudian dia tidak ada fasilitas yang mendukung, tidak terjadi gerakan. Nah, oleh karena itu, setiap gerakan membutuhkan dukungan. Keberanian aja nggak cukup. Perlu dukungan Iya, ya, Pak? nah oleh karena itu kita harus berebut untuk mendapatkan fasilitas yang mendukung. Orang jabatan tertentu bisa double-double gitu di negara Anda ini, itu kan fasilitas sebetulnya. Sementara orang yang mau berjuang untuk mendapatkan fasilitas sekedar kantor saja masih ngontrak terus-terusan, Wah. gitu kan. Sementara yang, apa namanya, yang tidak melakukan aksi yang berdampak apapun, dapat fasilitas yang luar biasa mewah. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus berebut, berjuang untuk merebut itu semua. Ya tentu dengan cara-cara yang benar gitu. Karena nggak ada yang namanya persaingan untuk mendapatkan sumber-sumber langka itu dengan cara gratisan. Bener. Anda harus bersuara. Nah ini yang ketiga nih, jadi saya ingin bentuk social engagement, social political engagement. Itu ada 3 kalau mau secara kasar ya. Kalau Pak Halil, Institut Hijau Indonesia, Yayasan Peradaban Hijau Indonesia, saya masih menduga awalnya memang ya ini, kayak sekarang ini, advokasi gerakannya, ya kan. Dipilih orang-orang yang dalam tanda kutip Berpengalaman. nggak memprovokasi lah kira-kira gitu, membangkitkan anu dan
harapannya nanti coba ya pembicara-pembicara yang sebelum-sebelumnya, itu orang yang Anda pilih, yang Anda undang, saya nggak tahu kalau saya iya apa enggak ya, wah dia pasti orang-orang yang punya aha effect kalau ngomong. Tahu maksudnya aha Iya, effect? saya dengar kemarin. Ah, Boleh Pak mungkin ya. Ya dijelasin? aha effect tuh sederhana aja, "Oh, kok paham?" Nah gitu loh, kalau ngomong, gitu. Jadi dia advokasi. Martin Luther King, ya pada saat dia membuat gerakan tentang human rights itu, dia bilang, "I have a dream, saya punya mimpi, nanti suatu ketika 4 anakku," dia punya anak 4. Dia itu pada saat bertemu orang, itu tidak diadili karena warna kulit, tapi dia diadili, baik atau tidak, didasarkan pada karakternya. Itu Bagus. omongan di saat orang pada saat itu kamu nggak boleh masuk restoran atau toilet karena warna kulit kamu hitam. Hitam, rasisnya lagi Rasisnya tinggi-tingginya. lagi tinggi-tingginya, dia ngomong begitu. Munir ngomong tentang nggak bisa negara ini terus kemudian didominasi oleh kelompok yang namanya militer. Militerisasi tidak boleh. Mati juga di akhirnya, sama dengan Martin Luther King. Nah, Anda berjuang, ini nggak bisa alam ini terus dikapling-kapling, dieksploitasi oleh pengusaha seenaknya. Ugal-ugalan. Itu advokasi. Jadi political environmental advocator. Ini Baik. di sini masih dominan ya. Tapi yang kedua, ada orang political social engagement-nya itu dia bersihin sampah, terus kemudian selokan dibersihkan, ya kan. Itu penting juga. Itu yang namanya environmental service provision. Orang-orang yang ngerawat bumi ini, nanam dengan rajin gitu-gitu. Masuk surga juga, lebih aman kalau itu. Ya, jalur Karena nggak ada orang yang ribut gitu. Tapi kalau orang kayak Anda nih ngomongin tentang nggak boleh itu tambang itu seenaknya ya nggak boleh itu mana yang di Papua itu nggak yang ada yang terganggu. Nah, saya nggak mengatakan pasti mati, enggak. Tapi biasanya yang punya kepentingan itu nggak suka. nggak suka ya? Nah, yang ketiga ini penting nih, environmental atau social environmental entrepreneur. Itu bedanya dengan yang tadi, social atau environmental service provision tadi kan, ya dia sistemnya masih sama, dia cuma nambal yang ada. Tapi environmental entrepreneur, Levelnya dia gimana nih ya, buat sistem agar sampah ini tidak tercecer. Jadi ngomongin tentang inovasi-inovasi sistemik lah kira-kira gitu. Inovasi itu ya kalau di dalam ilmu dalam aktivitas sosial misalnya kayak Grameen Bank-nya siapa? Muhammad Yunus. minus. Kalau bank tuh biasanya kan melayani orang kaya. Kalau Muhammad Yunus spesialisasi melayani orang miskin, perempuan pula. Gitu. Nah itu inovasi yang luar biasa gitu. Nah jadi kalau ini nanti Institut Hijau Indonesia, bayangan saya ada anak-anak muda yang memang advokasi ininya. Jadi ngomongin pembangunan harus berparadigma berwawasan lingkungan. Ada yang environmental, Entrepreneur. provision Provision. ya, yang menambal yang kececer dalam sistem yang ada. Tapi kalau yang environmental entrepreneur, itu merubah sistem dan itu perlu otak. Kalau dalam surga, bayangan saya itu lebih tinggi kayaknya. Anunya apa, karena dia butuh otak. Surga Firdaus kali ya, Pak, Ya, ya? surganya. Nah, political advocator itu juga termasuk lebih tinggi karena perlu keberanian untuk merubah sistem. Kalau mau aman, yang tadi, yang Iya, environmental tahu. provision tadi. Jadi Nambal-nambal. ya nambal-nambal gitu. Tapi itu penting. Kalau nggak ada orang yang petugas kebersihan di toilet kan susah juga. Bener. Tapi dia kan nggak memikirkan bagaimana toilet yang berwawasan gender kayak gitu enggak. Iya iya iya. Gitu.
3 peran itu perlu ada ya, Pak, ya? Harus Ya. ada saling mengisi. Saling mengisi, sepakat sepakat. Terima kasih banyak, Pak Imam atas waktunya. Saya juga minta maaf atas kesalahan kata, baik itu yang tidak disengaja maupun yang saya rencanakan.